penyapa memang istimewa. Arsip penyapa memang istimewa. Arsip penyapa memang istimewa. Arsip penyapa Jogja istimewa. Na 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 na. Oh, lihat enggak ini, Bu? Piye? Ini adalah leluhur saya. Aku gantengnya kayak ngono. Loh, turunan saya tuh ganteng-ganteng. Sek to. Iki tenan ora ya? Weh, lah ini silsilahnya itu ganteng. Loh, ini beliau ganteng tenan. Lah ini ibarat Jenengan. teh itu kan nganu, apik saya mengdekokan ngisor dhewe. Nah, iya. Jadi ini turunannya tenan. Turunan. Apa kayak tanjakan? Weh, lah ini dulu waktu dum-duman wajah itu saya akan letangi kawanen. Oh, dadi ra komanan. Entuk rada ajer ngeten iki. Kenapa kok bawa foto kayak gini? Kenapa? Loh, saya kan ya pengen nyari silsilah. Loh, ini Eyang Werjo Dimejo. Oh, Wiryo Dimejo. Weryo ejaan lama. Oh, nggih. Oh. Wong yo sik duwe keturunan jenengan kok aku Kok aku sing lali? Sapa sing kebangetan? Dadi iki Weryo- adalah yang jenengan. Tahun? Weryo di table, Oh, kok di table? di meja. Tahun pinten niku? 18-13. Oke, Jadi terus niki suwe bar adzan maghrib 18-13. Kuwi lak jam to yo. Oke. Nah, terus panjenengan nggawa iki arep ngopo? Sampeyan ki meh ngopo? Niki ki turunane wong sugih-sugih. Alhamdulillah. 7 turunan niku bondone rantek. Jenengan turunan ke? Songo. Pantesan kok wis karek anu ya. Kareken Sithik beken ya. Nah, Oh iya. ini. Panjenengan iki ajane nek golek-golek hasil silah dan sebagainya itu kan ono to sakjane caretane no jenengan. Catatan apa? Catatan nenek moyangmu ki sapa? Ah, mboten tau ngebon nenek moyang kula mboten kula catet. Nah, kuwi labon lah catatanmu dhewe ngene ya. Oke, Mas kalau ngomong soal arsip ki sak tenane ki ana ilmune. Enten ilmune. Dadi mboten panjenengan umuk kaya ngene iki, nek panjenengan ra ono catetane wong ya ora percaya wong beliaunya Mosok, ganteng kok panjenengan kaya ngono. Berarti kula kudu duwe arsip. Ambil arsip. Pengelolaan arsip tuh ada ilmunya. Oh. Ada juga beberapa apa ya temen-temennya Mbak Indah gitu. Sakjane wis rawuh lho. Ning Wis panjenengan rawuh. bar iki disuguh sing apik. Tamune pun rawuh. Sudah rawuh. Mbok kon Bali. Loh, kok ngono toh ora pareng. Panjenengan gawe apa nang mburi? Wo, pun kula nganu niki mau gawe pepes Oh, jadi ono sing disuguhke. kala jengking. Ora pareng. Mboten. Sing enak-enak kula cepake Tamu niki. istimewa tuh harus disegah yang Injih. istimewa. Kula liwetke mangke. Oh, iya. Kalih Ojo goreng lagi. kendhok nggih. Ya, tak ajakin. Ayo, sebentar. Nah, ini loh tamu-tamunya Ibu. Wah, jan nek niki wong Ye, penting-penting. Bu Arni, itu Pak Injih. Sekretaris Dinas Waduh, kita, Pak Pak. Rosyid, Pak ada Rosyid. Pak Agus dari Pak Pani Agus, Radio. injih. Ini kok anu Mas Pur niku ingkang wonten mriki, Pak. Injih. Ingkang Injih, jadi. jadi. Sedaya bahaya niku nggak ada, Pak, kalau ada. Kula engkang bau reksa. Ya, karena dia lebih membayani, Pak. Jadi segala bahayane pun mboten wonten. Ngoten nggih. Injih. Iya. Pak matur sembah nuwun, Bapak Ibu sudah rawuh. Ini ada acara persembahannya DPAD, Pak. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenenge Pak. napa jenenge? Arsip Menyapa. Ye. Boleh tepuk tangan lho, Pak. Nggih. Pak anu nggih, Bapak radi kami tenggengen nggih. Terpesona ta bro ketampanan kula? Ngaten, Pak. Kalih kecantikan panjenengan. Kok ngalem dhewe nggih. Kados putih ngoten, Pak. Ada komentar Pak untuk Mas Pur dan menika eyangipun Pripun? Nak kados nggih mboten? cerita niki. Benten nggih, Bu. Oh, Benten. coba Pak Agus. Pripun, Pak? Wah, abot ya Pak Agus aja ngendika mawon abot ndak apa ngarani napa. Coba panjenengan tanya sama sosok yang gambarnya ada di billboard. Coba. Pripun niki, Bu? Niki nek kalih kula nek nggih sami to. Bu. Sami lah niku kan gantenge 7 turunan. Nggih. Gandeng jenengan turunan ke-9 nggih alhamdulillah mawon. Kalau Bu Dewan tuh ngomong tuh seperti Ngomong, itu lah. ngomong kok ya. Iya. Dan alhamdulillah niki sudah dadi wong sukses. Nggih. Kula dadi
batur. Ya betul Nah, apa-apa. gitu. Tapi kan bahagia toh. Bahagia Nggih. melu jenengan iku. Tamu-tamunya juga Injih, istimewa. wong Nggih. pinter-pinter kabeh. Laras, kita boleh sapa pemirsa ya Bapak dan Ibu? Monggo. Anjay, selamat pagi pemirsa. Kita ketemu lagi dalam satu acara persembahannya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Namanya adalah Arsip menyapa. Iya. Ya, dan hari ini tamu-tamu istimewa sudah rawuh. Yang pertama adalah anggota Komisi D DPRD DIY, Ibu Arni Tias Palupi ST. Selamat pagi Bu Arni. Selamat pagi Mbak Indah, tetap indah. Tetap indah ya Bu, Alhamdulillah. matur sembah nuwun anjay. Indah dan pur hari ini Bu. Iya. Anjay. Pur segi pinten Bu? 3. Jane podo lho ya ya Mbak ya. 3 niki 6. Kemudian ada Bapak Sekretaris DPRD DIY, Bapak Muhammad Rosyid Budiman SSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Indah, Mas Anjay, Pur. semangat Bapak. Semangat Mbak. Anjay, selalu ya Pak ya. Iya, Oke. harus. Kemudian ada juga Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradio Keistimewaan, Bapak Tri Agus Nugroho SOS MSC. Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Sugeng Enja, Sugeng Mbak Enja. Indah, Mas Pur. Sehat ya Pak Agus? Pangestune. Baik. Dan Ais, menika napa Pak teklanipun? Migunani murakapi muratasi Bapak. Murat. Anjay. Patos kok segahipun sampun wonten. Bapak sendiri. Sangu ya Pak. Sangu, Pak. Agus sangu. Puasa diet Bu belum. Nanti diambil ke ya. Saya Nanti ambil diambil ke. kalau yang buat Walah, Ibu. yang tenang. Tumpeng loh Mas Pur. Ibu ki nek nyemil kan liyane do popcorn nek Ibu Armi ki tumpeng. Pantesan sudah hafal katanya. Bapak Ibu nyen sewu, pembahasan kita kan soal kolaborasi Arsip DIY menjaga jejak istimewa. Ini kan wonten Pak Agus. Kolaborasi, ampun kolaborak. Kan memang dibikin itu Pak kolabor aksi katanya Pak. Jadi kolaborasi dan aksi gitu. Dipedot-pedot. Anjay, kan ada Pak Agus kan nanti kan bicara soal bagaimana menjaga keistimewaan itu ya Pak dalam bentuk arsip dan sebagainya. Tapi kita ke Pak Sekretaris Dinas lebih dahulu. Iya, monggo. Kemarin kan sudah punya ini kan ya Pak prestasi ya Pak. Bahkan yang akan datang juga ada anugerah yang akan diberikan untuk DPAD juga. Ini selamat untuk DPAD dan kawan-kawan. Ya. Tapi bicara soal layanan yang paling penting yang akan Bapak sampaikan ke masyarakat kenapa Bapak? Ji, untuk layanan arsip kami sebenarnya punya banyak materi ya, banyak pintu masuknya. Ada untuk layanan itu kita ada diorama sebenarnya, itu yang Ya. paling besar ya. Ya. Jadi kita layanan ke masyarakat, kita ubah arsipnya itu dalam bentuk yang menarik untuk generasi muda sehingga kita bisa layankan ke masyarakat. Di samping itu kita juga layanan-layanan dari arsip itu kita narasikan dan kita bikin infografis supaya enak dibaca, dilihat oleh masyarakat juga. Oh, jadi masyarakat mudah. Mudah membaca. Jadi kita ada di website kita, di laman website kita Ya. ini terkait dengan arsip-arsip yang kita ubah menjadi narasi dan grafis yang enak untuk dibaca maupun dilihat. Tentu juga kita punya aplikasi-aplikasi di mana masyarakat bisa mencari arsip secara cepat di rumah sendiri atau di mana saja. Memang kalau secara internet, secara dunia maya itu kalau kita cari di sini memang kalau arsipnya hanya daftar arsipnya saja, Oh, tidak oke. sampai ke arsipnya. Kalau mau datang ke kantor baru akan muncul, kita pakai aplikasi dan Itu akan bisa kita muncul lihat dari rumah Pak melalui apa? melalui arsip.jogjaprov.go.id. Itu akan muncul daftar arsipnya, tapi hanya daftarnya saja. Iya, iya. Tapi kalau mau lihat arsipnya seperti apa, itu harus datang ke kantor kami. Setidaknya ini ketika kita datang bukan dari ruang yang kosong, Ye. Betul. Karena kita sudah tahu Sudah tahu daftarnya ada. apa. Ya, betul. Oh, jadi yang ini bisa kita cari di sana, yang ini bisa kita cari di Betul. sana. Jadi kalau datang ke petugas tinggal tunjukkan ya, saya mau Ya. cari arsip yang Ye. ini. Betul. Oh, itu cara cerdas ya Pak berarti ya. Ye. Untuk bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga dinikmati sebagai sebuah bentuk layanan. Ya. Itu salah dua dari layanan yang sudah disampaikan ya. Padahal masih banyak kan Pak? Masih banyak Oke, layanan baik. kita. Ye. Nanti kita berbagi ya Pak. Monggo, Apa silakan. saja dan sebagainya. Dong orang jenengan. Lho kepiye to yo? Ayo urung. Ayo dong to yo ajar kok yo. Tanya ke dong. Pak Agus dong soal Nah, keistimewaan. ini Pak, soal Iya. keistimewaan Pak, ini terkait soal kearsipan. Nah, ini sejauh ini bagaimana Pak? Ini yang sudah bersinergi. Apik ra pertanyaan. Oh iya, wis oke. Lumayan. Monggo Pak Agus. Nggih, kula niku bingung. Sek ngitung pintune Pak Sekretaris tadi itu loh. Pak Sekretaris bilang pintunya banyak. Ketoke kula hitungi ming ono 7. Ternyata sampai apa pintunya loh. Semua Iya. sering ke DPRD Pak. Kayak menarik di BAD. Nggih.
karena di DPAD itu sebenarnya layanannya cukup bagus ya. Dari Iya. sisi tempat sangat mumpuni. Ya. Jadi fasilitas yang ditaruh di sana itu mungkin terbesar lah kalau kita bicara di area lingkup regional Jawa Tengah, DIY. DIY, Jateng. Bahkan sampai Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah Oke. paling besar ya di DPAD. tempatnya Pak Sekretaris Meniko. Itu cukup besar. 2 bangunan, satu depan untuk layanan perpustakaan, Ya. belakangnya arsip, Ya. ada koridor penghubungnya yang dipakai untuk masang beberapa lukisan dan karya seni itu. Di depan ada layanan yang sudah digitalize, di tengahnya ada mainan anak, Oke. sudah ada video 6 dimensi. Ya. Ya, daerah mana yang punya itu? Oke. Ye. Nah itu Kok Pak Agus hafal ya? Bagus kok Nah itu dais. Oh, itu Weh, Dais. apa lah nggak Dais, Oh Kak? iya. Jadi Ke saya pikir belakang. masih ada hubungannya dengan menarik ya DPAD gitu. Ye, di belakang juga kita punya arsip, diorama arsip yang kunjungannya juga lumayan tinggi ya Pak ya. Lumayan, Pak. PAD-nya juga selalu target, bahkan melebihi target kemarin Oh, disampaikan oke. itu. Nah, Mas Pur harus ke sana. Oke, siap. Jangan hanya ke pantai-pantai yang ada di Jogja, tapi juga ke Oke. diorama arsip. Oke. Itu dan itu juga dais. Nah, jadi kalau tadi ditanya kontribusi dais terhadap pengembangan kearsipan apa? Ya salah satunya itu tadi. Itu yang by OPD. Kalau yang kemudian kita lakukan ke Lembaga Pelestari Budaya, kita juga melakukan itu karena sumber naskah kuno ada di sana. Oke. Pemilik utamanya ada di sana, sehingga itu juga kita fasilitasi untuk preservasi melalui DPAD. Oke. Baik itu perpustakaan maupun arsipnya. Itu juga kita Itu juga melalui Dais ya berarti. kita melalui dais. Kemudian ada akuisisi naskah. Itu juga pernah kita lakukan di Leiden waktu itu 2023 2022. 2223. Berhasil ngapalke Pak berarti. Iya. Oh, oke. Itu zamannya Pak Agus itu bukan? Bukan. Belum ya? Belum. Oke, belum baik. saya. Tapi itu dilakukan akuisisi saat itu. Nggih, melakukan Oke. akuisisi terhadap Ya. itu di urusan kebudayaan di tempatnya itu. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu bukti bahwa arsip itu penting dan kolaborasi antara arsip dengan budayawan maupun seniman menghadirkan diorama dan video 6 dimensi. Oke. Karena kalau kemudian kita melihat arsip ansih bagi yang bukan ilmuwan itu ya ngapain gitu loh. Bosenin. Ya mau ngono kuwi Iya, gitu ya. biasa. Monoton biasa. ya. Tapi Oke. kalau kemudian arsip itu ditata dengan sinematik, kemudian dikasih sentuhan digitalize, asap-asap gitu tuh Pak, gitu. Artistik ya? Artistik gitu. Kayaknya menjadi lebih menarik dan orang akan apa sih sebenarnya perjanjian Giyanti itu apa toh? Reformasi waktu 97 itu kayak apa toh gitu. Itu dengan satu ruangan tertentu dia akan cepat untuk membaca. Oke. Nah ini nanti juga akan ada perbaikan di nomor 18. 18. Diorama 18. Ya, Oke. diorama 18 Karena? berkenaan dengan keistimewaan. Keistimewaan. Oh. Karena dulu berhenti baru sampai reformasi 97. Oke. Nah, ada satu section di mana keistimewaan ini belum diekspor banyak. Baru bicara kayak video-video itu ditanyain apa sih istimewanya Jogja. Oke. Nah, Terus? itu maka akan dikemas menjadi wahana berkenaan dengan keistimewaan. Bukan dana keistimewaan ya, tetapi keistimewaan karena dana keistimewaan itu hanya bagian kecil dari Keistimewaan itu Gitu. sendiri. Gitu. Oh ya. Ini nembe rencana atau ongoing yang itu? Ongoing. Oh, ongoing. Sudah ongoing ya? Ya, mereka Oh. teman-teman sudah melakukan pengkajian berkenaan dengan kontennya. Tinggal nanti hasil konten itu akan menjadikan sebuah desain. Nah, desain itu nanti akan kita ciptakan. Oke. Target sampai selesai kapan ini yang untuk Nah, tergantung keistimewaan? nanti Pak Sekretaris yang jelasin. Oh iya. Pak timbalin Pak, mumpung ini pengen tahu. Pupung tes hangat Pak. Ya, sebetulnya yang ruang 18 itu seperti disampaikan Mas Ya. Agus itu baru sampai display terkait dengan testimoni keistimewaan. Jadi memang belum sampai kedalamannya. Sebenarnya sudah kita rintis di tahun kemarin, itu sudah kita perbaiki. Memang sampai dengan saat ini masih tahap berapa ya Mbak? Mungkin tahap selanjutnya mungkin akan kita selesaikan di tahun ini. Iya. kemungkinannya. Ya.
Baru Karena- pengumpulan bahan kalau nggak salah tahap sekarang. Oke. Karena ini juga bisa menjadi legacy bagi siapa saja ya next yang akan Iya. datang generasi-generasi berikutnya supaya dia tahu keistimewaan itu seperti apa dan sebagainya. Dimulai dari seperti apa, Iya. sekarang jadi Iya. Oke, baiklah. Bu Dewan komentar ya Bu ya. Karena kan penjenengan juga bagian dari masyarakat Iya, sebetulnya. betul. Nah, penjenengan juga sering ketemu sama masyarakat. Orang kalau misalnya mau wadul lapor apa-apa tuh biasanya juga dari Dewan kan? Iya. Ya, makanya apa yang mau sampaikan Bu kalau kaitannya dengan DPAD dan juga Pandiratio? Nggih, Kearsipan ini. kami kebetulan dari Komisi D sudah beberapa kali nggih Pak nggih Nggih. sidak ke kunjungan dalam daerah ke arsip daerah istimewa Yogyakarta ini, dan kami pun juga sudah melihat animo dari masyarakat terkait dengan pengarsipan juga semakin lama semakin naik, meskipun belum yang terlalu naik sekali tapi signifikan naik. Nah, yang menjadi perhatian kami kemarin itu memang ada bagian bangunan yang butuh direnovasi ya Pak ya, ada iya. bocor di sana sini itu kan juga mengganggu terhadap keawetan arsip yang ada di sana. Jadi memang kemarin kita melihat langsung pas kebetulan juga hujan deras dan di sana banyak ember literasi yang jadi ember-ember yang dipakai dagang ini. Jadi yang itu Rada nandesin. kami juga berharap nantinya ke depannya bisa kita mulai pembahasannya di samping permasalahan-permasalahan lain tentang kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, kita pun juga tetap harus konsen terhadap kelangsungan arsip yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Oh, jadi kalau tadi Pak Agus katakan sebetulnya mana sih tempat yang lebih besar daripada DPAD, itu benar memang, tetapi yang namanya ruang begitu luas dengan segala macam bangunan yang ada di sana, itu juga membutuhkan maintenance yang mungkin Betul. akan jauh lebih Perawatan. banyak. Iya. Kemarin sidak pas hujan ada beberapa yang bocor, Iya. sehingga ada ember literasi. Tapi perlu ditanyakan loh, Kenapa? apakah peletakan ember itu bagian dari konsep Pak? Konsep kebocoran. Cek mana? Kamu lagi harta anggo wis. Oh, gimana Pak Agus? Bisa disempurnakan. Lah sak grup kok rumah aku sih ini dipajak. Oh, Setel lah, ngono. Pak. Oke, kayak gimana ya keturunannya? Eyangnya Pak Agus. Makanya mboten wani komentar kula. Anjir, Bapak, jadi ini sebetulnya sense of belongingnya Dewan juga tinggi ya Iya. terhadap apa yang kemudian dialami oleh DPAD. Yang atasnya gedungnya api koyo ngene ngono ya Mas Sur ya. Tapi ternyata masih juga butuh Iya. maintenance Iya. karena itu kaitannya dengan arsip yang harus diselamatkan. Terus Betul. putih Pak komentarnya Ya, Pak. tapi paling tidak Ya. itu karena ada perhatian dari Dewan, Ya. kita sampai saat ini dalam proses untuk perbaikan, Mbak. Oh, oke. Artinya kita sampai dari Maret sampai dengan Mei ini harusnya selesai. Oh, Perbaikan oke. atap-atap yang bocor dan sebagainya, Oke. diharapannya nanti hujan di bulan September itu sudah nggak ada lagi. Oh, kalau laku hujan bulan Juni kok Pak. Oh, Juni ya? Mungkin September. Ya, Puisinya begitu. harapannya nanti ketika bulan hujan Musim hujan. nanti Beres ya, Pak? anggota Dewan datang lagi bisa ngecek lagi. Oh, alhamdulillah. Jeng. Oke, baik. Ngecek lagi Semoga- apakah embernya semakin banyak atau sudah berkurang. Udah sesuai konsep atau belum? Tidak ada lagi ember literasi yang ada di sana. Oke, monggo pun nunjuk rumien. Bu Arni tunggu ya Bu, nanti baru dicarikan Oke, Mas Pur siap. tugasnya beliau nih. Iya, yang harus- tumpengnya tadi ya Mas Pur ya. Siap, Bu. Oke, baik pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini masih di acara Arsip Arsip Menyapa. Saya Minggu Pinanito, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Hari ini merasa gembira bisa berkunjung ke salah satu yang sangat terkenal, yaitu diorama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini betul-betul sebuah kesempatan saya bisa melihat sebuah sejarah, cerita yang berisi ataupun yang bersumber dari arsip-arsip yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Yogyakarta di zaman Hindia Belanda, ternyata arsip-arsipnya
dengan tulisan-tulisan pada zamannya itu ada semuanya. Jadi bukan sebuah cerita atau diorama yang tanpa dasar, tapi betul-betul memiliki dasar yang kuat, yaitu arsip-arsip yang otentik. Diorama Arsip Jogja menyajikan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta. Penasaran? Ayo ke Diorama Arsip Jogja di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Termasuk logika termanggu hatiku. Kau menggenggam, ku menadanya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Masuk logika termanggu hatiku. Kau menggenggam, ku menadanya. Niki pun kula cepak. Alhamdulillah rezeki kula nih Bu Arni, monggo ya matur suwun. Nah, menika kagem ingsun. Loh, ayo aku Lu mengke kembulan. Kan jare kalih kula sayang. cuwilan ya. Cuwilan. Kowe saiki wae. Aku loro, kowe siji. Nggih, pun sae. Oh niku lho, kok udur nggih Bapak Ibu. Monggo Bu. Niku rasa sayang. Niki namung 15, monggo. Kok mbok Oke transfer nggih. Nggih. Nggih, monggo saestu. Nggih, Monggo. Nggih, matur Niku bantuan. kula sing masak. Ya, kerso dahar aja, Nggih. Ibu ki wis matur sudah Alhamdulillah. nuwun, nggih. Nggih, toh. Bapak aman kok Pak, tadi pagi Nggih, saya sudah cicip nggih. kok. Jadi Nggih, aman, artinya nggih, Pak. Nggih. Mas Pur ini Pak sinaosa kados ngaten Wah, hatinya nek lembut masak Pak. niku. Iya, jadi anti kok kalau Kula iki iso masak sop dadi mie ayam bareng kok tenan mawon. Tuh Pak Agus, kirang manis Pak Agus. Mboten nggih? Mboten niku. Sop dadi mie ayam niku. Nggih, saking pintere masak kok kula, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara arsip begitu nggih Bapak dan Ibu. Dewan punya komitmen yang tinggi untuk mendukung DPAD Betul. dalam hal ini supaya apa yang ada di sana itu bisa terselenggara dengan baik, pelayanannya baik, Nggih. tapi juga arsip-arsip di sana juga wetah ya Pak. Nggih. Kalau pelayanannya baik ternyata arsipipun kebocoran, kemudian napa Pak basah itu kan Basah. juga bahaya nggih. Nggih. Nah, kagem kelangsungan arsip. Datanya itu. nanti terganggu. Betul. Nah, kalau soal sama Pak Agus, karena Pak Agus ini keistimewaan, tadi Nggih. penjenengan sudah tanya. Sudah Bahkan Pak bertanya. Agus apal DPAD ada ininya, ada ininya. Pak apa Pak Agus? Ternyata Dais. Nah. Jadi Dais itu memang migunani murakapi merantasi itu Nggih. saestu nggih, Pak. Pak Agus. Alhamdulillah. Iya, karena kan ada yang kemudian disampaikan. Kalau arsip sendiri yang di bidang keistimewaan di Pani Radio apa yang kemudian diarsipkan dan itu menjadi sesuatu yang memang urgent untuk dilakukan? Kalau kami selaku OPD ya Ya. berarti ya, kami selaku OPD kami juga secara reguler menyerahkan arsip statis kami Oke. ke DPAD Nggih. dan dulu juga sepertinya pernah DPAD mengumpulkan arsip-arsip pas awal-awal keistimewaan itu Ya. juga sudah dilakukan waktu masih di Bapeda, Yeah. Bapeda kalau Bapeda. dulu Bapeda. Di Ya. Bapeda ya. Ya, Nggih. di Bapeda itu sudah dikumpulkan, sudah diserahkan ke teman-teman di DPAD. Ya. Jadi segala
riwayat-riwayat yang dahulu ada di sana dan Ya. sekarang Jadi itu juga bisa ditelusuri ya? bisa ditelusuri Ya. dan disimpan dengan baik di sana. Ya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau kemudian kita bicara selaku TAPD-nya, Ya. itu beberapa aktivitas kita lakukan selain tadi fasilitasi terhadap lembaga pelestari budaya, kemudian digitalisasi terhadap arsip, kemudian juga ada akuisisi arsip, kemudian ada preservasi arsip yang dimiliki oleh masyarakat, ada di bidang perpustakaan PAS, ya. sepertinya, bukan di kearsipan, tetapi koleksinya yang menangani di bidang Yanpus, layanan perpustakaannya. Ya. Itu juga kita lakukan. Nah, Ini bentuk sinergi berarti Pak Agus? ya. Oke. Kalau bentuk sinerginya PANI selaku OPD dengan DPAD nanti ada sendiri. Ini kegiatan yang Ini berkenaan yang itu. dengan arsip. Oh, ya, oke. Kemudian di Dinas DPTR, Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY, Oh, itu je. juga punya kepentingan terhadap arsip, terutama terhadap peta-peta tanah di Ya. kelurahan. Batas-batas wilayah. Batas wilayah. Oke. Ada 393 kelurahan. Ya. Satunya di Kulon Progo, sisanya di 3 kabupaten kota yang lain, kabupaten yang lain, maaf, tidak ada kota. Itu juga sudah dilakukan preservasi kurang lebih 356 kelurahan terhadap peta tanah kas desa. Itu juga dilakukan. Jadi arsip ini karena kalau rohnya keistimewaan itu kan berasal dari masa lampau. Ya. Yang kemudian dilestarikan dan dikembangkan sekarang. Nah, masa lampau itu salah satu resource-nya ya arsip. Nah, dari arsip itu kemudian diunggah menjadi segala bentuk kebudayaan kita. Oke. Nah, Tapi yang melakukan misalnya ke desa, ke kelurahan dan sebagainya ini dari Paniratio, bukan dari Pus Pertaru? Bukan. Oh, bukan. Di Paniratio. dari Kami Paniratio. bukan lembaga teknis. Oh. Kami lembaga setingkat mirip seperti badan. Oke. Jadi tidak mengerjakan aktivitas teknisnya, yang mengerjakan tetap dari teman-teman OPD teknis. yang lain, Ya. OPD yang lain. Jadi kalau yang Oke. berkepentingan arsip berkenaan dengan tanah, maka teman-teman di PTR yang kemudian mendorong itu. Walaupun pelaksanaannya bisa menggunakan 2 skema. Oke. Satu skema dengan kerjasama dengan ANRI pusat, Oke. atau bekerjasama dengan DPAD. Oh. Itu juga memungkinkan karena Oke. 2 hal ini sudah dilakukan di PTR-nya DIY. Begitu Betul. jalurnya ya. Nah, apalagi nanti kalau kita bicara kebudayaan, Hmm. karena kebudayaan pasti akan bicara mengenai arsip-arsip kuno, Ya. Oke. mengenai sejarah. Karena Ya. kita juga ada di kebudayaan itu ada seksi sejarah. Ya. Ya, itu yang kemudian mengelaborasikan sejarah masa kerajaan sampai ke kolonial. Itu ada. Ya. Dan ke beberapa pementasan budaya itu juga diwarnai dari hasil pengkajian terhadap arsip. Tarian itu juga beberapa idenya muncul dari arsip. Oke. Batik, Ya. batik yang paling sering adalah Gusti Putri di Batu Halaman Ya. itu dia menggunakan motif-motif yang ada di serat punyanya Paku Halaman itu dijadikan sebagai motif batik. Saya lupa namanya. Jadi di dalam naskah itu ada penggambaran warna-warni yang menjadi bingkainya itu ada namanya sendiri. Oke. Nah, itu yang dijadikan menjadi inspirasi batik. Oh. Nah, Jadi itu artinya arsip itu tergantung kita memainkannya kan Ya, jadi betul. positioning jadi seperti apa. betul. Kalau hanya diansi sebagai dokumen Ya udah, ya sudah selesai. Ya. Tapi kalau kemudian kita mau kembangkan misalkan sampai ke misalkan di processing misalkan arsip yang lembaran itu diproses menjadi 3 dimensi itu kayak apa, atau wujudnya yang diceritakan di dalam arsip itu wujudnya seperti apa. Misalkan bicara mengenai masa kerajaan di Pleret misalkan, karena ada satu babat malah jadi cerita babat ini. Oke. Di- Ini sudah seneng loh pas Seneng. ambil dengerin. Langsung babat iso. Nah, itu mana asam urat gitu kan. Ya. Enggak marahin Ding, itu menurunkan Oh. dari kepala ke kaki. Tenan ora. Sakit lali tuh orang gitu. Ada satu babat di Pleret Nah, di ya. Pleret itu namanya Sastro Geding. Jadi Sultan Agung Jumeneng ing Kerto. Oh iya. Nah,
Jumenenge Kerto itu berarti bertahta di Kerto. Ya. Iya. Kerto itu nama daerah. Ya. Nah, daerah Kerto itu di Pleret. Di Nah, Pleret, ketika oke. kemudian kita di Pleret, ternyata kan dulu itu asal muasalnya keraton Keraton. yang pertama kan, Ya. walaupun sekarang tinggal apa namanya umpaknya. Iya. Nah, tetapi kalau tidak kita telusurin dari situ, kita kan Dari nggak tahu, mana? ya nggak tahu dari Oh, mana oke. gitu. Ya, Nah ya. itu menjadi basis utama penentu. Ya. Misalkan kita bicara Tanggul Angin, misalkan daerah Ya. Tanggul Angin, berarti memang daerah itu punya difungsikan untuk anginnya pasti kencang gitu. Oh, jadi ada Ada reboisasi, tanggulnya. ada dan sebagainya. Oh. Yang pakai tirto-tirto misalkan, Ya. itu Air. pasti pada air. Nah, Oh. toponim artinya arsip itu menurut saya Ya. ya selain preservasi yang sudah ada, Mhm. arsip itu juga harus dibikin. Jadi yang mungkin sekarang seperti kita sekarang inilah, ini kan nanti akan menjadi arsip Arsip, nih, Iya, betul. di digital gitu kan. Pada tanggal sekian, Iya, jam sekian iya. ada acara ini gitu Betul, ya. Mas Oke. persegi, Banyol Iya. nopo, Oke, terus oke, oke. saya nganu nopo, Iya. nah, ibu ngasih arahan apa gitu kan, itu akan terekam. Ya. Nah itu menurut saya itu yang harus kemudian kita kembangkan. Jadi arsip sebenarnya dimaknainya harusnya dua. Selain preservasi ya dia harus konteks apa membuat arsip sendiri. Nah ini yang harus didorong oleh ke teman-teman DPAD. Oh, oke. Satu itu. Yang kedua bagaimana menghidupkan arsip. Hmm. Ya kalau saya biasanya bertanya ke teman-teman itu ngapain ini penting untuk Karena? dikerjakan. Ya mereka harus bercerita ke kami kan, kenapa kok ini menjadi penting? Menariknya apa mengerjakan arsip? Itu yang harus dicari. Dan PR-nya teman-teman teknis untuk mencari itu. Oke. Nah, kalau kemudian bisa menemukan menjadi dan biasanya kita akan minta biasanya tematik. Jadi biar pencariannya fokus, tematiknya apa yang dikerjakan. Makanya biasanya kita kunci dengan tematik. Pencarian arsip, akuisisi arsipnya, tematiknya apa. Oke. Ya, kalau Jadi ada batasan-batasan ya? ada batasannya. Tidak gedabiah ya? Betul. Nah, Oh, kalau oke. jenengan nanti berkelana nyari arsip yang tidak dibatasi, bisa pulang dengan becak itu nanti kan bawa nganunya itu. Ininya langsung ditambah Iya, matanya. anunya. Oke, oke. Itu. Jadi seperti itu ya. Nggih. Tadi penjenengan juga sekaligus menjelaskan kepada kami bahwa sebetulnya Pani Radio memfasilitasi beberapa kemudian OPD-OPD ya, Iya. yang OPD teknis itu yang akan Iya, bergerak, tapi bergerak. penjenengan di dalamnya. Oh iya, 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 baiklah. Pak, jawab dong Pak tadi pertanyaannya Oke, Pak oke. Agus. Menariknya apa gitu? Ini juga pertanyaan masyarakat ya Pak? Iya. Biar gayung bersambut. Iya, betul. Oke. Kan DPAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, gedungnya besar, fasilitasnya banyak. Sebetulnya apa sih menariknya ketika kita bicara soal arsip dan pengelolaannya? Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Mas Agus tadi udah sedikit kita wujudkan dengan diorama sebetulnya. Oke. Itu arsip yang kalau sebenarnya kita dulu pameran itu di keraton. Di keraton dan kita hanya tampilkan dalam bentuk ya bener-bener tag, foto dan sebagainya dan itu nggak ada yang datang. Sehingga kita berubah ini seperti apa sih supaya memang masyarakat itu senang datang ke tempat kami dalam arti memang nanti akan melihat arsipnya dan mencari arsipnya sehingga memang kita ubah menjadi yang menarik seperti itu. Oh, oke. Dan, tadi masyarakat saya- kita lebih visual kayaknya ya. Visual. Ya, kan? karena Gen Z ya, karena Iya. anak sekarang. Jadi sampaikan terkait dengan akuisisi yang di Leiden. Sebenarnya kita sudah melakukan akuisisi, tapi hanya kopiannya sebenarnya bukan aslinya. Itu kita sampai 65 naskah atau babat ya, naskah yang bisa kita ambil. Dan beberapa yang sudah kita putrani istilahnya, kita tulis ulang dengan bentuk yang sama. Jadi memang tidak kita cetak, tapi memang benar-benar harus kita putrani. Ini yang karena kita balik ke arsip, jadi memang itu mungkin agak kuno ya Mas Agus. Tidak kita tampilkan dengan cara yang seperti yang benar dalam artian modern gitu, tapi malah kita kembali ke yang lama. Oh, yang kuno. iya. Baiklah. Pak Sekretaris dan saya kan banyak lembaga-lembaga yang berubah nama atau strukturnya Pak. Kaitannya dengan kearsipan dan sebagainya. Langkah Iya. konkret DPAD-nya seperti apa Pak? Itu nanti urusnya dengan P3D ya, dengan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen. Kami kalau di arsip urusnya dengan dokumen. Artinya memang ketika ada perubahan, tadi kayaknya banyak banget yang berubah di kita harus melakukan yang namanya penelusuran arsipnya. Kita identifikasi arsip-arsip yang memang dari lembaga yang berubah itu mau diapakan. Setelah itu kita ambil, kita akuisisi, kita selamatkan arsip-arsipnya. Setelah kita akuisisi, sebelum masuk ke tempat kami, ini harus kita preservasi, kita fumigasi dulu, kita selamatkan supaya tidak terkena kuman dan sebagainya.
rusak, tidak ada jamurnya. Setelah itu baru kita olah. Dari hasil pengolahan itu nanti kita akan layanan ke masyarakat, sehingga memang masyarakat akan paham dulu ada lembaga namanya ini dan sekarang berubah menjadi apa. Oh, oke. Oh, jadi setiap kali ada perubahan DPAD repot ya, Pak? DPAD selalu repot ketika ada hanya berubah nomenklaturnya aja kita repot. Apalagi kalau sampai ada lembaga yang mengambil bagian dari lembaga yang lain, misalkan merger gitu ya. Ini kan ini ada yang merger juga ya? Ada. Oke. Dinas Pertanian sama Ketahanan Pangan kan dulu. Oh iya, DKP ya. Macam. Oke. Iya. Oh, ini juga berubah juga secara arsip. Itu sudah berubah dan kita harus melakukan negosiasi. Bergabung dengan Capil. OJ. PMK Dukcapil. Ya. Oh, iya. Berarti panjenengan yang harus kemudian. Iya, kami yang harus repot, jadi harus datang ke semua lembaga, padahal mungkin persoalannya udah pindah ya Mas ya. Oh, iya. Dia ditanyain dulu ini arsipnya di mana, akhirnya bingung. Tapi setiap OPD itu sebetulnya pengelolaan arsipnya sudah bagus kok Pak di DIY? Pengelolaan arsipnya sudah sangat bagus karena dari sisi pengawasan arsip kita nilainya tertinggi juga di nasional. Artinya memang kita bagus lah untuk urusan arsipnya. Oh, J. Setidaknya meskipun repot, tapi kan sudah terstruktur dengan baik Iya. untuk masing-masing Ada OPD. hasilnya, nah. Iya, dan panjenengan juga tidak repotipun double-double ya Pak. Karena kalau sudah repot tapi di sana masih acak-acakan, wah itu. Pak Rosid itu punya palu gada. Oh, gitu ya. Iya. Apa lu mau? Penilaian. Oh. Selama tidak dinilai jelek oleh Pak Rosid, itu kesejahteraannya akan berkurang. Oh. Jadi dia punya power untuk kemudian kalau arsipnya jelek, nilaimu jelek, sehingga take home payment berkurang. Oh. Iya, makanya kenapa ngaten. menjadi DIY itu menjadi salah satu push terhadap arsip itu cepat. Oke. Ada faktor pemaksanya Ada sebetulnya. faktor Oh, iya. Yang paling krusial itu adalah penyusunan arsip. Jadi tadi sampaikan Mas Agus harus dikembalikan ke kami. Semua arsip-arsip yang sudah tidak dipakai tapi masih berguna itu harus diserahkan ke kami. Ini yang proses ini yang kadang-kadang sangat susah untuk OPD. Tapi kalau di DIY saya kira semuanya sudah. Karena ada unsur itu tadi Pak. Karena ada unsur itu. Ada tombolnya itu tadi. Iya. Ada tools itu. Oke, baiklah. Monggo penunjuk malih. Bu Arni paling suka yang mana ini Bu Arni? Yang panjang-panjang. Oh, yang panjang. Aduh. Monggo silakan dinikmati. Ya, pemirsa kita break dulu sebentar. Sesaat lagi kita menuju segmen berikutnya dari acara Arsip Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yurika, Arsiparis Penyelia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Demikian semboyan terkenal yang pernah diucapkan Soekarno, sang proklamator. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata belum banyak dipahami oleh masyarakat Jogja. Terlebih generasi muda saat ini. Arsip sebagai sumber primer informasi yang merupakan bukti rekaman kegiatan atau peristiwa masa lampau yang otentik dan terpercaya belum banyak dimanfaatkan karena awamnya pemahaman tentang arsip dan budaya literasi arsip yang rendah. Sementara di sisi lain, biaya pengelolaan arsip tidaklah murah. Permasalahan inilah yang mendasari DPAD DIY membangun diorama Arsip Jogja, sebuah diorama kearsipan yang menyajikan arsip-arsip tentang sejarah Yogyakarta sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam hingga era keistimewaan. Sejak diresmikan pada 24 Februari 2022, diorama dituntut harus mulai membuka layanan di tengah keterbatasan anggaran, SDM, dan sistem layanan yang belum sempurna. Sebagai seorang arsiparis, mengemban tugas sebagai ketua tim kerja layanan diorama adalah sebuah tantangan. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan layanan publik baru yang rentan akan komplain. Dengan mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kami mencoba membranding diorama Arsip Jogja agar segera dikenal oleh publik, baik nasional maupun internasional, sebagai destinasi wisata edukasi pilihan di Yogyakarta.
Optimalisasi media sosial sebagai media publikasi dan promosi merupakan langkah awal kami membranding diorama. Karena media sosial sangat efektif untuk mempromosikan diorama Arsip Jogja dengan cepat dan mudah ke berbagai belahan dunia. Untuk itu, kami membangun Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, serta mengembangkan website sebagai situs informasi dan etalase digital. Strategi branding yang kedua adalah menggalakkan kegiatan wisata arsip. Wisata arsip adalah kegiatan mendekatkan arsip kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk wisata. Mengambil destinasi-destinasi yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta, seperti Museum Ulen Sentalu, Keraton Yogyakarta, dan Puro Paku Alaman, dilanjutkan kunjungan ke Depo Arsip DPA DIY, dan terakhir ke Diorama Arsip Jogja. Keterbatasan anggaran wisata arsip memotivasi saya untuk melakukan strategi branding yang ketiga, yaitu penawaran kerjasama paket outing kelas bagi pelajar dan mahasiswa. Paket outing kelas berkonsep Tour de Arsip meliputi Tour Diorama Arsip Jogja dan Tour pengelolaan arsip statis yang meliputi pengolahan, alih media, restorasi, dan layanan arsip. Dengan paket outing kelas Tour de Arsip, pelajar dan mahasiswa dapat belajar arsip sejak dini dengan cara yang asik. Usaha yang kami lakukan dalam membranding diorama tidaklah sia-sia. Data menunjukkan kunjungan diorama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung diorama tahun 2023 sebanyak 26.616 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 35.747 orang, di mana 66% didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Seiring meningkatnya kunjungan ke diorama, jumlah pemanfaatan arsip juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2024, jumlah pemanfaatan arsip mencapai 277.368 nomor arsip. Diorama Arsip Jogja juga diapresiasi oleh komunitas jelajah dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai peraih Anugerah Purwakalagra Indonesia Museum Award 2024 kategori Museum Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Saya sangat mendukung keikutsertaan Saudari Yurika dalam ajang pemilihan Arsip Paris Teladan Nasional tahun 2025, dan tentunya Saudara Yurika telah banyak berinovasi dan memberikan ide-ide kreatif dalam membranding diorama Arsip Jogja sebagai destinasi wisata edukasi dan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan arsip statis. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Terima kasih banyak karena terus menyatu bersama kami satu acara persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Namanya Arsip Menyapa. Iya, kami
menyapa Anda berbagai edisi, Oke. kemudian diciptakan di sesi-sesi ini supaya tema-temanya juga akan selalu berganti, Betul. tapi tujuannya adalah sosialisasi dan juga mengedukasi masyarakat pentingnya arsip, Oke. bukan hanya secara pribadi tapi dalam hal bernegara ya. Jadi Pak Radio, Pak Andikan, bahkan sampai kenapa sih kemudian kalau kita lihat OPD di Jogja ini kok bagus pengelolaan arsipnya, ternyata kenapa? itu ada unsur juga bahwa ini sebuah keharusan, makanya kemudian justru Jogja menjadi baik. Iya. Meskipun kalau ada nomenklatur yang berubah, ada dinas yang kemudian namanya berubah, repot ada di Repot, DPAD, ya. tapi karena OPD-OPD-nya bagus, jadi repotan itu ya enggak ditanggung banyak Enggak. banget lah. Ditanggung renteng, Gitu. ya. Tapi ini sekaligus menyenangkan loh buat Dewan untuk pengawasan ya, Ya. karena kan arsipnya bagus. Iya. Ya, komentar Bu. Ya, bentuk dukungan support dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya terkait tentang kearsipan. Kita juga setiap kita turun ke masyarakat pun kita juga menggerakkan masyarakat untuk peduli dengan arsipnya masing-masing. Oke. Jangan sampai nanti kalau ada masalah baru ribut cari datanya ke arsip daerah atau mungkin ke kelurahan atau segala macam, di mana mungkin mereka juga belum begitu terstruktur gitu. Kalau yang di bawah, kalau yang di arsip daerah memang saya yakin udah bagus, gedungnya aja luar biasa megahnya, kemudian fasilitas apa aja juga ada. Dan mungkin ada satu Pak yang mungkin kita butuh kemarin masukan ke arsip tuh, bagaimana agar masyarakat tuh juga animo untuk datang ke arsip daerah itu lebih tinggi lagi, dengan cara kami dibekali saat kami turun ke masyarakat mungkin flyer atau mungkin apa yang nantinya bisa kita bagikan untuk mendorong masyarakat bisa ikut menyemarakan dan tahu bagaimana arsip yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Berkunjung ke kantor arsip atau Iya. ke perpustakaan itu Ajakan asik gitu. ya Pak? Iya, makanya Iya, itu. sebenarnya asik. Oh, Ya. asik. Kami kan iya. banyak nggih di masyarakat tuh, Bu saya pengen ke sana tapi kok mungkin karena belum tahu range Atau harganya. takut mau ngapain sih, Bu? Gitu. Itu apa aja tuh Bu? Itu kan kalau kita dibekali memang iya, mungkin di IG, di website sudah di-upload, tapi kan warga masyarakat kami khususnya di sisi Jogja Selatan itu kan tidak semuanya aware digital nggih Pak nggih. Jadi nyun ngapunten, jadi kami pun juga pengen nantinya membawa warga kami untuk datang ke arsip dan menyaksikan sendiri arsip di daerah istimewa Yogyakarta itu seperti khususnya apa. tadi soal keistimewaan kan Betul. harus tahu. Jadi besok kalau ngajak konstituennya tuh pikniknya Piknik. nonton diorama Makanya ya kan? kemarin sempat kita bahas juga di komisi itu bagaimana itu menjadi salah satu program aspirasi dari anggota dewan untuk bisa membawa masyarakatnya Betul. mengunjungi mungkin museum-museum Iya. ataupun di arsip. Iya, tadi dioramanya bagus-bagus. Bagusnya Ini sudah kan- 3 kali masuk ke sana. Oh, oke. Ngejak betul. Dereng. Besok bareng ya Bu, ikut kita ya. Bawa jaket. Oh, adem Mas. Berarti AC-nya bagus ya. Nggak boleh minum loh. Kenapa? Nggak boleh minum. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa kan cuma sebentar. Berarti tempatnya dingin. Dingin. Saya tuh nek di rumah pengen ngrasake dingin ki ming tidure nang ATM misalnya. Nek itu luwih dingin kan sejuk toh berarti ya. Bareng meong Mas. Bareng minum. Baik, jadi ini ya ide ya. Iya. Nah, kali Ibu kan punya poker tuh, Betul. punya sosialisasi. Iya. Sekali-sekali kan piknik dari mana ke sekali-kali DPAD. itu bisa membawa masyarakat kami Iya, untuk oke. mengunjungi arsip daerah. Sekaligus kalau kita bicara soal bagaimana menjaga jejak istimewa, ini kan sangat bagus ya. Iya. Biar masyarakat itu Yang tahu dari sejak kecil-kecil sudah dini keistimewaan paham. itu apa, kenapa kemudian Jogja menjadi daerah istimewa, kenapa kemudian ada undang-undang keistimewaan, apa wujud keistimewaannya. Bagus Pak ini Pak. Boleh Pak, besok Idenya Bu semakin Armi ini, semakin ini Yes. Pak, semakin banyak besok apa Pak pendapatan Pengunjungnya. asli daerah Iya. ya. Nah, supaya bisa. Tadi kan sudah sesuai dengan target, bahkan melebihi target kan? Iya. Oh, besok 3 kali lipat target Pak. Diaminkan Pak. Iya. Sebetulnya untuk kegiatan konstituen datang ke kami sebenarnya sudah ada Bu. Namanya wisata arsip Bu. Oke. Jadi sebenarnya monggo silahkan, sudah kita punya kegiatan yang konstituen atau mungkin masyarakat itu dari daerah, dari kelurahan, itu kita datangkan untuk berkunjung ke diorama. Oke, jam buka jam berapa sih Pak? Jam buka dari jam 9 sampai jam 4. Setiap hari? Setiap hari ada 10 sesi. Jadi sesi pagi 5 sesi, sesi Ya, siang ada 5 sesi. jam-jamnya, Mbak. Oh, oke, baik. Dan itu tertentu. Minggu? Sabtu Minggu buka, kita hanya tutup di hari Senin saja. Oh, Senin. Ya, karena itu malah seperti tutup. museum. Iya. Oh iya, jadi hari Selasa sampai dengan hari Minggu, Iya. jam 9 pagi sampai dengan jam 4 4 sore. sore, iya. Bisa di sana. Tiket berapa Pak kalau masuk sana? Tiketnya 10.000 dan 20.000. Oh. Tergantung. 10.000 dan? 10.000 untuk mahasiswa, 20.000 untuk umum. Oh,
Sebetulnya relatif terjangkau ya. Malah Untuk murah bisa itu. punya Ya. ilmu yang seperti itu. Setiap diorama sudah menjelaskan dari apa yang kemudian diceritakan ya. Ada guidance, ada Oh, guidance. di- Ada apa nih? Guide. Guide. Ada kayak. Ada pemandunya. Oh, ada pemandu. Iya, ada ya. pemandunya, Mbak. Oh ya. Berarti oke, oke. rombongannya Bu Armi itu biar dapat 10.000 walaupun sudah simbah dandani mahasiswa. Oh, Nah, Masa ya anak TK Maksudnya sudah tiketnya? tiketnya bener Iya untuk nganggo diskon. kartu. Oh, iya, Mahasiswa kok. Ya Pak ya. Nggak usah diajak Pak. anu usul kok ngerti dalane kok. Biasanya tinggal rental PS. Aja, baik, usaha untuk kemudian menjaga jejak istimewa dari DPAD dan juga Paniratio, saya yakin sudah sangat luar biasa. Tapi masyarakat perlu tahu ya, dari tadi apa yang sudah Bapak sampaikan, masih ada lagi Pak program-programnya. J, terkait dengan bagaimana kita membuat masyarakat untuk selalu datang ke arsip, salah satunya Ibu mungkin bisa ditawarkan bahwa arsip itu bisa memperbaiki arsip-arsip dari masyarakat kalau J, rusak. laras. Daripada bawa leaflet atau mungkin karena itu biasanya nggak dibaca juga, itu bisa juga disampaikan. Kalau mau arsip sertifikatnya rusak atau ijazahnya rusak, bawa aja ke DPAD untuk diperbaiki. Saya kira itu juga nggak usah malu ya Pak? Nggak usah malu karena memang kita punya fasilitas untuk melakukan perbaikan dari arsip-arsip dari masyarakat. Dan gratis ya Pak? Dan gratis, selama tidak banyak ya. Kalau bawanya satu kampung ya pasti bayar. Mas Pur sudah di Magelar Pak. Iya, jangan. Bu Arni ini kok titis banget. Lowongan pekerjaan ini apa ini? Nah, maksudnya Bu Arni itu tadi itu mau Mas Pur itu bisa ditandani enggak? Bilang gitu. Malah dia yang di restorasi. Restorasi. Kayak buku nikah itu misalnya pas gambar istri saya itu bisa didandani enggak? Maksudnya diganti ke warna. Ganti foto ya. Pak Agus tahu saja maksudnya Mas Pur. Kalau sak grup kok ada enggak? Kulino rondone bareng. Aduh, geli aku. Oke, baiklah. Matur nuwun. Beberapa menit ke depan kita akan mencoba mengajak penjenengan untuk memberikan pesan-pesan ya sesuai dengan agenda yang barangkali masih dibawa tapi belum juga bisa disampaikan ke masyarakat. Monggo Bu Arni, apa pesan-pesannya? Untuk masyarakat di DIY yang jelas jangan takut jikalau memang data panjenengan itu ada hal-hal yang memang belum bisa terdeteksi saat ini. Selain nanti bisa meminta informasi di kelurahan, salah satunya juga bisa di arsip daerah. Agar nantinya panjenengan ke depannya bisa memiliki kehidupan yang lebih rapi, lebih tertata, dan tidak lagi ada masalah sengketa antar keluarga. Oke. Baik, yang masih banyak Bu yang ngobrol ke Ibu, arsip saya kehilangan arsip dan lain-lain. Urusan tanah Mbak, itu yang repot ya Pak ya. Iya. Iya. Karena dulu punya mbah saya, tapi tidak ada legasnya apa-apa kan gitu. Jadi kan yang ada mungkin di kelurahan masih ada nggih, tapi ada beberapa yang mungkin kelurahan karena pengadministrasian zaman dulu belum bagus. Ya mungkin di arsip nasional bisa. Atau melalui pintu gerakan sadar arsipnya. Betul. Nah, Bu Dewan kan bisa ngobrol sama teman-teman ya, sama masyarakat. Karena memang juga sudah ada perdanya nggih Bapak Agus dan Pak Rosi. Jadi nantinya pun kami saat sosialisasi terkait perda yang ada di komisi kami pun juga bisa kami bawa untuk kita sampaikan ke masyarakat. Kebetulan hampir setiap bulan kita ada sosialisasi perda dari komisinya masing-masing. Nanti juga kita bisa bawakan untuk disampaikan ke masyarakat luas di Kabupaten Bantul khususnya ataupun di daerah istimewa Yogyakarta. Dapilnya karena di Bantul. Betul. Ya. Jadi ngobrolnya masyarakat di Bantul. Boleh ya tepuk tangan. Masyarakat Bantul lebih sedikit. Dari Pak Agus dulu Bang Pak Agus, kaitannya dengan keistimewaan dan juga kearsipan. Iya. Jadi kalau menjaga keistimewaan itu sebenarnya tidak selalu dimaknai dengan kebudayaan tari sebenarnya. Ya. Kita mulai dari keistimewaan itu dari keluarganya masing-masing. Kayak tadi Mas Persegi itu punya keistimewaan. Sebenarnya apa? Masih memiliki foto simbahnya. Nah, sekarang kalau ditanya itu kan menjadi riwayat, menjadi pohon keluarga. Ya. Dan itu akan menarik kalau kemudian diarsipkan. Karena tadi juga Bu Dewan sampaikan surat-surat itu aset sebenarnya. Nah, kita ngelindungin aset itu diarsipkan. Itu yang penting. Nah, tugasnya kami adalah memfasilitasi bagaimana preservasi arsip dan pengembangan arsip itu. Nah, ini
tantangan terbesarnya dari teman-teman DPAD karena musuhnya sekarang juga AI. Ya. Oke. Jadi, di mana ini jadi, bisa mengaburkan betul, sebuah kebenaran. Betul. Nah, kalau kemudian kita bicara arsip itu sebenarnya banyak tautannya. Satu, literasi. Oke. Literasi, kemudian nanti bisa main font, karena beberapa naskah itu bisa dibikin font digital. Oke. Itu yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Disbud, sehingga sangat relate. Kemudian bagaimana arsip itu diartikulasi dalam bentuk 3D. Oke. Bisa mainkan augmented misalnya. Iya. Itu kan cukup menarik sebenarnya untuk teman-teman Gen Z kalau tembakan kita mau Gen Z. Tapi kalau kemudian kita memang, karena tidak semua orang itu suka digitalize seperti yang tadi Ibu sampaikan. Itu kadang-kadang butuh paper base. Nah, paper base itu yang kemudian bicarane sebuah naskah itu bisa terawat untuk bisa kemudian dipegang, yang diputrangi tadi itu. Oke. Itu anehnya itu. Tetap ada yang paper base ya? Tetap butuh. Karena ada kalanya mungkin generasi saya ke atas dikit itu nek moco itu pegang tablet. Itu saya sekali Bang. Ya. Lari-lari. Pertama lari-lari, yang kedua itu hilang feel bau kertas. Oke. Hilang feel suara Resek-resek. gitu. Makanya sekarang beberapa PDF yang e-book itu ada suara srek. Sebetulnya untuk menjembatani itu, menjawab kebutuhan akan yang rasa kedua, yang hilang. kita tidak akan pernah bisa baca itu dalam lama. Karena matanya terpenuh dengan cahaya itu kan. Itu. Nah, sehingga generasi yang itu lebih suka paper base. Itu masih yang, tapi kalau Gen Z sekarang ya sukanya digitalize. Gitu. Nah, itu dua segmen itu harus dikerjakan. Baik. Supaya semuanya bisa tercover Semua bisa tercover. terlayani. Betul. Kadang-kadang sekarang Gen Z aja udah nggak mau baca gitu ya. Kata ada suaranya aja, kita dengerin. Betul. Sekarang itu, makanya tadi visual tadi itu. Kalau mereka akan lebih cepat memahami sesuatu itu dari sebuah buku itu diakulturasikan dalam bentuk visual. Nah, yang bisa cepat melakukan itu hanya AI sekarang. Makanya tantangannya berlarian nih antara dibikin sendiri atau dibikin AI. Bagaimana sekarang kan ada tuh Kidung Majapahit kan dan sebagainya itu lagunya Jawa kuno, backgroundnya sudah pakai AI, jadi ya repot-repot. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi boleh kehilangan otentik. Nah, kita kan nggak tahu ya yang diartikulasikan visual oleh AI tadi itu sama seperti yang dimaksud ini dimaksud di babat itu enggak gitu loh. Jangan-jangan berbeda. Ini yang berbahaya di situ. Maka arsip tadi harus lebih dahulu menghadirkan pengetahuan masa lalu itu. Karena jangan sampai justru teknologi ini jadi bumerang juga ya. Nah, karena ternyata nggak otentik lagi. Nggak otentik lagi. Berarti harus berganti, jangan tablet, mungkin puyer gitu ya. Puyer. Iya Mas, ora apa-apa nek sing endi kok jenengan. Monggo Bapak, silakan. Ya, sebetulnya kita berusaha untuk mensosialisasikan arsip itu sudah tidak dalam bentuk yang baku lagi. Artinya memang kita berusaha menggunakan AI. Dari basisnya arsip kita narasikan, kita bikin infografis, kita belum sampai ke bikin video, tadi kita bikin wajahnya dan sebagainya. Pengennya ke sana, artinya memang basisnya dari arsip, setelah itu kita tampilkan ke masyarakat. Sehingga memang masyarakat itu melihatnya itu tidak sekedar dari ini beneran enggak ini, tapi kita benar-benar dari basisnya arsip, sehingga memang itu benar-benar fakta, tidak hanya sekedar dari kita mengarang cerita. Ini kita harapannya ke sana memang. Kita akan menggunakan AI untuk bagaimana kita memvisualisasikan arsip supaya bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, tapi ini benar-benar tantangan ya sebetulnya untuk DPAD ya. Jadi artinya besok ketika kita kan masyarakat kan sudah bisa menggunakan AI sendiri. Tapi kalau apa yang kemudian diproduksi oleh DPAD, berarti itu otentiknya terjaga. Resmi itu ya Pak? Iya, harusnya seperti itu ya. Betul. Tangan dong untuk penjenengan kita. Matur sembah nuwun. Dari lini masing-masing selamat bertugas, selamat bekerja. Kita masyarakat pasti akan terus sama-sama sesarangan nggih mendukung, sekaligus juga melihat seperti apa yang sudah dilakukan Pemda DIY dalam ini DPAD dan juga Paniratio. Bu Dewan, monggo silakan didukung bersama-sama. Siap. Next mudah-mudahan kersa rawuh malih nggih. Insyaallah. Segahanipun benten. Benjing kula belah-belah kae.
Atur nuwun. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan banyak insight baru yang Anda dapatkan ya melalui obrolan kita yang barangkali hanya 1 jam. Dari kacamata arsip ternyata banyak sekali yang bisa kita lihat gitu. Betul. DPAD perjuangannya Luar biasa. Sembah nuwun Pan Radio dengan dana keistimewaan dan juga DPRD yang selalu mendukung ini. Saya Indah Ardina. Persegi panjang. Mohon pamit bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta di Arsip Menyapa. Sampai jumpa. Bye-bye. bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini.